Kita coba minta dengan sangat kepada Pak Budi, tolonglah. Kalau kita Pak Budi dalam kondisi berdebat itu, ya, tolong kita juga harus mampu Pak Budi, jangan sampai kita hanya disetir sehingga perdebatan yang kita lihat kepada Pak Budi itu seolah-olah Pak Budi itu adalah bagian dari interogasi dari Muslim, gitu loh. Jadi saya hanya minta sama Pak Budi itu, ya tolonglah, kalau memang kita bukanlah pendebat, ya bagus kita sampaikan firman aja gitu loh. Karena banyak sekali itu ya yang datang sama saya itu bilang, ini siapa sih Pak Budi begini gitu loh. Karena ini kan ketika Pak Budi nih lagi debat nih, ya toh, banyak nih penonton. Nah, jadi terkadang sering sekali Pak Budi, maaf ya kepada buat oknum-oknum pendeta yang berdebat, sering sekali ketika berdebat dia hanya digiring menjadi tersangka gitu loh, ya, diinterogasi tentang Bible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Budi Asali, seorang pendeta senior yang sudah punya pengalaman banyak dalam diskusi offline, sekarang turun berdebat secara online. Dan yang paling miris, Pendeta Budi Asali sekarang itu hanya dianggap sebagai saksa, dianggap sebagai orang tua yang sudah outdated, sudah ketinggalan zaman, sudah pemahamannya sudah ketinggalan, sudah nggak bisa bersaing dengan pendebat-pendebat yang baru-baru ini. Itulah image yang ditangkap oleh teman-teman Kristen kepada Pendeta Budi Asali. Kita bisa lihat, Budi Asali dulunya pendeta besar, punya pengalaman debat yang banyak. Sudah lama tidak berdebat, tiba-tiba beberapa bulan yang lalu berdebat dengan Kodonditan. Malang sekali nasib Pendeta Budi Asali ya. Setelah debat dengan Kodonditan, dia dihujat oleh banyak orang. Dia dikritisi oleh banyak orang. Dikatakan bahwa dia itu bodoh, tolol, dan sebagainya. Sehingga Pendeta Budi Asali ini coba membuktikan bahwa fitnahan, tuduhan, dan caci maki yang disampaikan oleh orang-orang Kristen kepada dirinya itu tak berdasar. Budi Asali coba membuktikan siapa dirinya dengan turun berdebat di medsos melalui platform TikTok dan sebagainya. Cuman sayang disayang, begitu masuk debat secara online, yang dia jumpai Bang Zuma. Yang dia ketemui langsung Bang Zuma. Ya sudah, kembali menjadi sayur yang layu. Menjadi gorengan yang kena air. Langsung lembek. Terus dia pikir, udahlah, saya coba yang lain dulu gitu. Saya coba debat sama yang lain. Ketemu sama Ardiansyah, ketemu sama saya, ketemu sama Uniriva, ya sudah. Kembali babak belur. Jadi saya kasihan lihat Pendeta Budi Asali ini ya. Ketemu Bang Zuma babak belur, terus dia pikir ketemu yang lain ada peluang. Tapi ternyata babak belur lagi. Ya kalian bisa cek di konten-konten kita sebelumnya, bagaimana Pendeta Budi Asali jadi ayam sayur kita buat. Dan ya makin kesini makin miris saya melihat nasib Pendeta Budi Asali. Dia langsung dihakimi oleh orang-orang Kristen sendiri. Bayangkan, orang-orang Kristen langsung menghakimi dia, menyuruh, udah Pak jangan debat lagi gitu ya. Anda mempermalukan kami. Anda membuat perjuangan yang dilakukan Polycarpus ini sia-sia. Kami sudah setengah mati menghujat agama Islam, menjelek-jelekkan agama Islam, memelintir agama Islam ya. Tiba-tiba Pak Budi Asali datang, menyerahkan dirinya, babak belur saat diskusi. Terakhir orang-orang Muslim yang sebenarnya sudah mulai terkecoh, sudah mulai terhipnotis oleh mereka, ini menjadi sadar bahwa agama Islam yang benar. Kembali menjadi terbangun bahwa dia sempat kena genjutsu, sempat kena hipnotis para Polikarpus. Umat Muslimnya gagal mereka dapat, malah yang Kristen, yang banyak yang jadi mualaf setelah melihat, loh, sekelas Pendeta Budi Asali, sekelas pendeta senior, ternyata juga babak belur. Kan begitu.
Nah, inilah yang disampaikan oleh Haleluya atau Raja Debat ya. Dia pakai nickname sekarang Raja Debat, tapi nama aslinya biasanya dia pakai nama Haleluya. Nah, inilah para Polikarpus ini yang mengkritisi habis-habisan Pak Budi Asali. Jadi dia ini dihakimi oleh orang-orang Kristen, dan memang udah biasa kita lihat bahwa mereka ini suka sekali menghakimi sesama mereka, ngata-ngatain sesama mereka, merasa dirinya yang paling pintar, merasa dirinya, wah saya lebih hebat dari Anda gitu kan. Nah, inilah kelakuan Polikarpus. Bagaimana saat pendeta Budi Asali dihakimi? Ya kita tonton sajalah. Ya ini cukup menghibur dan sangat lucu menurut saya. Saya rasa gak ada masalah sesama anak Kristus itu saling apa ya, bertukar pikiran. Gini loh Pak Budi, banyak juga ya saudara kita menyampaikan dalam perdebatan Pak Budi kepada orang-orang Islam ya. Kita coba minta dengan sangat kepada Pak Budi, tolonglah kalau kita Pak Budi dalam kondisi berdebat itu ya, tolong kita juga harus mampu Pak Budi, jangan sampai kita hanya disetir sehingga perdebatan yang kita lihat kepada Pak Budi itu seolah-olah Pak Budi itu adalah bagian dari interogasi dari Muslim, gitu loh. Jadi saya hanya minta sama Pak Budi itu ya tolonglah kalau memang kita bukanlah pendebat ya bagus kita sampaikan firman aja gitu loh. Karena banyak sekali itu ya yang datang sama saya itu bilang ini siapa sih Pak Budi begini gitu loh. Karena ini kan ketika Pak Budi nih lagi debat nih, ya toh banyak nih penonton. Nah jadi terkadang sering sekali Pak Budi maaf ya kepada buat oknum-oknum pendeta yang berdebat, sering sekali ketika berdebat dia hanya digiring menjadi tersangka gitu loh, ya diinterogasi tentang Bible. Dan dia tidak bisa membuka ajaran dari seberang gitu loh. Padahal kondisi di sana adalah berdebat. Kalau berdebat bukan berarti hanya Bible yang mereka apa itu tadi yang hanya Bible saja yang mereka pertanyakan terus menerus gitu. Jadi seolah-olah di situ para penonton dari kalangan kita Kristen menyampaikan seolah-olah kita itu apa ya kalah dalam perdebatan itu sehingga banyak orang berpikiran lah kalau udah sekelas pendeta begini juga berdebat itu nggak ada balasan. Jadi banyak saudara kita itu Pak merasa agak risih gitu loh. Kita hanya memberi itu aja lah informasi sama Pak Budi, tolonglah. Ya itu cara mereka masing-masing rasa sukanya mereka mau cara apa. Iya. Kalau saya itu cara saya. Iya maksud saya begitu Pak. Debat. Bang Raja, bentar. Sorry ya, maaf ya Bang Raja. Ini saya kenapa? Saya pernah satu kali gara-gara rekomendasi Pak Sang, saya akhirnya melihat Pak Budi ini sama Bang Juma. Dan terus terang, ketika dia menjelaskan, itu keren. Saya terus terang keren. Kenapa? Dia tidak mubazir dan dia tepat ketika menjawab tak itu, dan jawabannya itu hampir semuanya itu sama dengan kalaupun saya ditanya pasti jawabannya sama. Satu hal yang saya katakan ya, jangan menyurutkan semangat Pak Budi walaupun Pak Budi ini dalam kondisi yang seperti itu. Percayalah, karena spirit dia memberitakan firman Tuhan, itu dia terpanggil sehingga dia menjawab perkataan Bang Juma gitu. Walau mereka tidak menerima apapun jawaban itu, saya kondisi di dalam sebagai penonton, saya merasakan hikmat yang luar biasa di dalam Pak Budi. Ya, jadi walaupun dia tidak bisa mirroring, ketahuilah itulah talenta Pak Budi. Dan sesungguhnya penginjilan yang benar itu seperti Pak Budi ini. Saya suka sekali dengan stylenya Pak Budi. Terus terang saya baru kenal ketika Pak Sang yang ngasih tahu. Itu Pak Buas, oh itu siapa? Ketika saya lihat, luar biasa. Dan karena kondisinya pun sedang tidak fit ya, kita tetap mendoakan. Tolong kita tetap support Pak Budi ini. Ya, ini memang sebenarnya pemberitaan firman Tuhan itu sampai kita menjelang ajal kita. Dengan apapun, saya percaya sekali Pak Budi ini udah luar biasa menguasai Alkitab. Saya yakin itu. Kenapa? Dari jawabannya saya tahu semua itu. Gitu ya. Kenapa saya katakan walau mereka buta, walau mereka tuli,
tidak mau mendengar jawaban yang benar dari Pak Budi, ketahuilah 2-3 orang yang dibawa sebagai penonton itu diselamatkan sama Pak Budi. Sebenarnya itu yang mau kita lihat. Bukan yang ratusan orang, ribuan orang mencerca dia, tetapi 2-3 orang yang diselamatkan itu. Itulah sebenarnya tujuan kita, gitu ya. Jadi kita jangan mematahkan semangat Pak Budi. Dan Pak Budi ini tetap berapologet dan dia keren. Menurut saya dia keren. Itu dari sudut pandang saya. Jangan kita menasehati Pak Budi, kenapa? Karena Pak Budi ini memang seharusnya style dia yang harus kita tiru. Style dia yang kita tiru. Gitu. Itu dari saya ya. Yang lainnya monggo. Agatha, Silakan. Agatha, Thank you. Siap, betul ya. silakan. Pak Budi ini adalah pemberita Injil. Kalau berdebat, bukan kita nyerang Islam. Salah kalian kalau berdebat nyerang Islam. Tugas kita itu bukan nyerang Islam. Mana ada di Alkitab kalian disuruh nyerang Islam? Kita Betul. disuruh memberitakan Injil. Betul. Bukan disuruh nyerang Islam. Kita cuma punya waktu 2 jam. Mereka nanya, bertanyalah sebanyak-banyaknya tentang Alkitab. Kita jawab karena firman Tuhan berkuasa. Kamu nyerang-nyerang Islam, kamu apa untungnya kita kalau nyerang Islam? Nggak ada. Cuman semprot otak sama memuaskan syahwat kita doang. Yang benar ada kita memberitakan Injil. Setelah itu, serahkan kepada Tuhan, serahkan pada Roh Kudus yang akan memenangkan mereka. Saya kira itu ya, itu tugas kita memberitakan firman, bukan nyerang-nyerang Islam ya. Ya. Oke Agatha, karena saya lagi Sip. belanja, saya off dulu ya. Thank you Pak Thank you, Budi, thank you. Agatha, God bless you, happy birthday Agatha. Thank you, Pak. Ya, Pak Kata, selamat ulang tahun. Ya, terima kasih Pak Budi. Karena Ya, jadi lawak sekali ya teman-teman. Saya, cukup miris nih. Kadang-kadang saya bingung melihat teman-teman sebelah ini. Apa mereka nggak tahu diri? Apa nggak sadar gitu? Apa Anda merasa Anda sudah lebih hebat dari pendeta Budi Asali? Ini haleluya nih butuh cermin. Kalau pemahaman Kristen, saya berani katakan Budi Asali jauh sekali di atas Polikardus-Polikardus yang lain ini. Kalian ini nggak ada apa-apanya. Haleluya, CP ya. Siapapun itu, para Polikardus itu. Termasuk Ki Ahmad, ya, terus juga Ferguson, Sofiatul, Pak Bom-Bom, nggak ada apa-apanya kalau pemahaman teologi, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau menghujat, yes, pendeta Budi Asali nggak ada apa-apanya dibanding kalian. Kalau ilmu menghujat, dan kalau kalian itu memang katam, kalian itu masternya menghujat, karena memang sudah diberikan data PDF. Sudah dipersiapkan data bagaimana menghujat agama Islam. Nah, kan itu yang selalu kalian tampilkan melalui PowerPoint yang dihadirkan oleh Polikardus. Jadi ini Raja Debat ini luar biasa ya. Merasa dirinya lebih pintar, terus dia coba kritisi, dia anggap remeh pendeta Budi Asali. Dengan mengatakan, Pak, Bapak jangan debat lagi lah. Banyak penonton-penonton, banyak laskar Polikardus yang komplain. Ya, ini siapa ini Budi Asali? Debat sama pihak muslim babak belur dan membuat kekristenan dipermalukan. Karena orang pasti akan bilang, loh, kelas pendeta besar, ya, S3 teologi, kok seperti ini, nggak bisa jawab. Menurut Budi Asali, menurut Raja Debat atau Haleluya, Budi Asali ini nggak lebih daripada orang yang sedang diinterogasi. Bapak ini bukan debat, tapi Bapak sedang diinterogasi, ya, digiring seakan-akan Anda ini tersangka yang harus menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Kalian bayangkan, Budi Asali yang selama ini bilang, saya kalau debat, saya tunjukkan kualitas gitu kan. Tiba-tiba dikatakan oleh Haleluya, dia tuh nggak lebih daripada seorang tersangka yang sedang diinterogasi. Sedih nggak? Budi Asali kalau ngomong, wah saya debat sama Dondi, saya menang. Saya debat sama Juma, saya menang. Saya debat sama siapapun, dia menang, menurut dia. Budi Asali kalau kalian tanya, dia koar-koar, dia bilang dia sangat memahami. Dia sangat memahami materi dan juga debat tersebut. Tapi menurut pandangan orang Kristen, yang diwakili oleh Haleluya, Budi Asali babak belur. Ya, ini pengakuan yang secara jujur. Jadi Haleluya sendiri mengakui, kalau Budi Asali ini kalah debat. Kalau mereka merasa Budi Asali menang, pasti mereka bilang, maju terus Pak. Lawan itu si Rifa, lawan itu si Kores gitu kan, tenggelamkan mereka. Kami mendukung Anda. Tapi ini kan enggak. Mereka mengkritisi, bahkan menyuruh Budi Asali jangan lagi berdebat. Artinya apa? Mereka sendiri mengakui secara tidak langsung
Budi Asali kalah dalam diskusi. Nah, ini kan secara tidak langsung mengakui. Dapat poinnya teman-teman ya. Jadi menurut Haleluya, udahlah Pak, jangan debat Pak, Bapak mempermalukan kami. Bapak nggak punya kemampuan kan begitu. Bapak nggak sanggup lawan Zuma, ya, lawan Riva dan sebagainya. Ini kan, aduh, penghinaan ya. Penghinaan bagi seorang sarjana teologi. Bagi seorang doktor teologi. Bagi seorang pendeta senior. Sedangkan Haleluya ini siapa? Kan begitu. Siapa? Pendeta Budi Asali seorang pendebat yang diakui. Terus Anda bilang dia bukan pendebat. Bapak bukan pendebat, kan gitu. Jadi yang pendebat itu siapa dari Kristen? Coba saya tanya. Siapa Polycarpus maupun orang Kristen yang layak disebut pendebat? Kalau Budi Asali nggak pantas. Kamu mau bilang Sofiatul pendebat? Sofiatul bukan pendebat, penghujat. Kamu mau bilang CP? Mau bilang siapa? Wak Donat. Ya. Mau bilang Pak Bom Bom? Mereka bukan pendebat, mereka penghujat. Mereka penista dan penghujat. Mereka bukan pendebat. Pendebat itu ada seninya. Ya. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita menyerang, bagaimana kita mengeluarkan argumen, bagaimana kita mengarahkan ya data-data yang kita berikan agar orang bisa mengerti, agar orang bisa mencerna. Itu seni dalam diskusi. Jadi diskusi, debat itu ada seninya. Itulah kenapa gaji diplomat itu tinggi teman-teman. Nggak sembarangan orang bisa jadi diplomat. Nggak sembarangan. Itu ada seninya. Negosiator, kan begitu. Lobbying. Orang yang jago lobby itu tingkatannya beda dengan hanya kelas-kelas sales gitu ya. Belajar lagi, haleluya. Dan kita bisa lihat ya, walaupun pendeta Budi Asali dikritik habis-habisan, tapi ada juga yang muji, yaitu si Agatal ya. Menurut si Agatal, apa yang dilakukan oleh Budi Asali udah benar. Itu pemberitaan firman Tuhan yang benar, kan begitu. Ya, dia bilang itu pemberitaan. Dan itu memang satu hal yang sesuai dengan ajaran Yesus. Nah, gitu. Nah, jadi mungkin Agatha ingin menyemangati Budi Asali biar jangan down, ya jangan merasa loh, saya sudah debat mewakili Kristen, bukannya disupport, bukannya dipuji, ini kok malah dari Kristen sendiri kritik saya, hina saya gitu kan. Nanti senasib dia sama Fatimah Sedekah ya. Dulu Fatimah Sedekah kan gitu juga. Setengah mampus mewakili Kristen berdebat, tapi malah dihujat, dihina oleh orang-orang Kristen sendiri. Terakhir dia putuskan, udahlah nggak mau lagi saya debat. Saya udah mati-matian, malah dihina, malah dikomplain, malah tidak dihargai, nah, mending nggak usah lah, kan begitu. Nah, jadi mungkin Agatha nggak pingin seorang Budi Asali ini down, karena kalau sampai Budi Asali down dan mengakui bahwa dia kalah, mengakui bahwa ya sudahlah saya nggak usah debat lagi, daripada jemaat saya makin berkurang. Artinya itu kemenangan besar bagi Islam, kan begitu. Sama kayak Muriwali. Budi Asali ini kan 11-12 sama Muriwali, sama-sama dari Reform. Ya, sama. Muriwali sekarang nggak mau debat lagi, karena setelah dia debat, dia dikritisi habis-habisan oleh orang Kristen. Dibilang, udah Pak, jangan lagi Bapak berdebat, Bapak mempermalukan kekristenan. Gara-gara Bapak banyak yang mualafah, gitu. Jadi ini sama. Ya. Sama yang terjadi, dan kalau saya lihat, kalau terus begini-beginikan sama orang Kristen, ya mungkin pendeta Budi Asali bentar lagi pensiun nih. Ya, bentar lagi dia nggak akan muncul lagi di dunia debat, karena dia lihat ya udahlah, ya, saya dikatakan babak belur, saya dikatakan nggak pantas diskusi, ya sudahlah gitu kan. Nah, tapi ada yang cukup menarik, yaitu statement Paul Jang ya. Ini saya agak bingung nih dengan Paul Jang. Dia mengatakan nggak ada tugas orang Kristen untuk menyerang Islam. Padahal yang paling sering menghujat dan menista itu dia. Saya nggak ngerti ya, ini Paul Jang ini lagi sok bijak, atau dia nggak pengen ada saingan. Dia pengennya tuh, biarkan dia saja yang menghujat Islam, biarkan saja dia dan timnya yang menyerang agama Islam, supaya donatur-donatur Islamophobia semua transfer ke dia, semua hanya fokus ke dia. Saya nggak tahu ya. Ini Paul Jang ini lagi benar sok bijaksana, atau memang tujuannya itu supaya yang lain-lain jangan menghujat Islam, supaya pendeta Budi Asali jangan jadi orang yang seperti mereka menghujat agama Islam. Karena nanti kalau Budi Asali juga ikut menghujat Islam, donatur bisa-bisa pindah ke dia kan, bisa-bisa donatur pindah ke Budi Asali,
terus kepada orang-orang Kristen yang sebelumnya nggak menghujat Islam, makin susah persaingan. Jadi kalau saya lihat ini Paul Jang sengaja ya, ini menurut penilaian saya, karena memang karakter Paul Jang seperti itu. Dia pengen dia yang jadi pusat perhatian, dia pengen semua tersentral kepada dirinya. Jangan lagi yang lain. Biarkan dia saja, biar dianggap cuman dialah yang berani menyerang Islam. Cuman dialah yang ada di barisan terdepan. Jadi donatur ke dia semua. Karena kan donatur Islamophobia ini semua mereka perebutkan. Haleluya rebutin, Paul Jang rebutin, semua rebutin. Ya. Jadi donaturnya itu-itu saja, sedangkan Polycarpusnya kan bertambah. Bermunculan Polycarpus baru. Ini membuat Paul Jang harus berpikir, wah gimana ini? Selama ini dia raja penghujat kan gitu. Selama ini dianggap dialah yang paling luar biasa menghujat. Terus muncul Saifuddin. Nah, udah ada saingan. Ya. Terus mereka berantem. Paul Jang sama Saifuddin nggak cocok kan? Mereka berantem rebutan donasi. Mereka rebutan donatur. Jangan lagi muncul nih, udah ada Elia, ada Sob Katul ya. Sob Katul juga berantem sama Paul Jang. Nggak cocok. Gara-gara rebutan donasi lagi. Nah, ini kan bahaya nih. Tambah lagi sih Haleluya, tambah CP, waduh. Tambah kiamat lagi. Beratlah nih Paul Jang. Makin banyak saingan dia dalam menghujat agama Islam. Nah, tentu saja dia nggak mau nambah Budi Asali ya. Jadi dia bilang udah tugas kita lah untuk memberitakan Injil, jangan menyerang Islam. Dan memang kalau kita lihat, ya, ini kita fair-fairan ya teman-teman. Coba kalian telah baik-baik. Islam, ya, Islam itu datang untuk meluruskan ajaran yang sudah diselewengkan. Salah satunya apa? Menyembah anak manusia. Menganggap Isa setara dengan Allah. Itu yang kita luruskan. Dan di agama kita, di kitab suci kita memang ada. Bahwa Isa dituhankan oleh para pengikutnya. Dituhankan oleh para Polycarpus. Kitab sucinya sudah ditambah-tambah, sudah dirubah. Itu ada ayatnya. Jadi kita harus meluruskan. Ya, kita harus meluruskan para pengikut Nabi Isa supaya jangan tersesat. Itu ada. Dasarnya ada, perintahnya ada. Tapi bagaimana dengan kekristenan? Ada nggak disuruh mengkritisi agama Islam? Nggak ada. Mengkritisi Quran? Nggak ada. Mengkritisi Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Nabi palsu itu dari kalangan kalian sendiri. Kan sudah dikatakan. Akan dibangkitkan dari kalangan kalian sendiri. Siapa? Kalau menurut kami, Paulus. Sekali lagi, itu menurut kami. Nabi palsu itu Paulus, karena sudah dinubuatkan sama Yesus kepada murid-muridnya. Hati-hati kepada ragi orang Farisi. Artinya, Nabi palsu akan berasal dari golongan Farisi. Bukan dari orang Arab. Ya, nggak nyambung. Yesus perintahkan mereka, artinya akan ada Nabi palsu di zaman mereka masih hidup. Bukan dia bilang, kalian kasih tahu anak cucu kalian, ini nubuatan, di masa depan akan ada Nabi palsu. Enggak. Tapi Yesus katakan kepada mereka, artinya terjadi di zaman murid-murid Yesus. Munculnya Nabi palsu. Dari golongan orang Farisi yang akan menyeberangi lautan, teman-teman. Ya, menyeberangi lautan, membuat orang lebih jahat. Itu siapa? Coba saya tanya teman-teman. Di kalian memang nggak ada hak kalian, nggak ada dasar kalian untuk mengkritisi Quran. Beda dengan kami. Kalau kalian mau kritisi Yahudi, ada dasarnya. Ya, karena menurut kekristenan, orang Yahudi ini sudah menyimpang. Ahli-ahli Taurat ini sudah mengalahkan Tuhan gitu kan, membuat ajaran sendiri, ngarang-ngarang sendiri gitu. Kalian boleh kritisi Yahudi, tapi kalau Islam nggak nyambung, ya, nggak nyambung gitu. Gimana ceritanya kalian mengkritisi Islam? Nggak bisa. Jadi apa yang disampaikan Paul Jang ini benar, tapi yang penting dipraktekkan. Jangan si Paul Jang suruh orang jangan nyerang Islam, tapi dia sendiri nyerang Islam. Ini kan geblek. Ya, dia bilang nggak ada tugas kita nyerang Islam, tapi dia sendiri menyerang Islam. Ini apa-apaan nih? Nggak sesuai, nggak konsisten dengan omongan dia. Buktikanlah. Kalau ajaran kalian benar, kalian fokus dengan ajaran kalian. Kami fokus dengan ajaran kami. Jangan kalian paksakan agama kalian kepada kami. Apalagi sampai menjanjikan uang untuk orang yang mau murtad. Nah, ini kelewatan. Dan kita mendapati banyak hal di lapangan ya. Hati-hati kalian. Ya, hati-hati. Ini jadi perhatian sekarang dan kita akan terus turun ke lapangan untuk membongkar aksi-aksi kecurangan yang dilakukan oleh Polycarpus. Dan saya yakin itu bukan ajaran Kristen, tapi oknumnya, Polycarpusnya.
yang terlalu maju, membuat sendiri ajaran-ajarannya, membuat sendiri cara-cara mereka untuk memaksa orang pindah agama. Ya, hati-hati, kita akan terus ya, pantau dan turun ke lapangan untuk ngecek. Jadi mohon dukungan dan doanya ya teman-teman. Kita akan banyak turun ke lapangan tahun 2024 ini untuk membongkar aksi-aksi kecurangan yang dilakukan Polikarpus. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga didukung salah satu channel kita, yaitu Doktor Debat ya. Ini channel kita kongsi dengan beberapa teman. Ya, jadi bagi teman-teman, mohon di-subscribe, masih segini subscribernya, dan diaktifkan lonceng, serta jangan lupa ditonton. Ya, ditonton yang paling penting, supaya tidak ketinggalan diskusi-diskusi yang terbaru. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli kaos pendebat, jangan lupa juga dibeli di toko JFriends, ya, di Tokopedia. Nama tokonya JFriends. Ini contoh baju-baju yang kita jual. Jadi kita official store untuk baju para pendebat. Ada Bang Zuma, Unirifa, dan sebagainya. Bagi yang ingin pesan secara manual, artinya tidak melalui online shop Tokopedia, dapat melalui nomor WA yang tertera di bawah. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan kalian, dan sekali lagi ya, apa yang disampaikan Pak Ujang, tolong dipraktekkan. Jangan Anda bilang, nggak ada tugas kalian nyerang Islam, tapi Anda yang paling sering nyerang Islam, bahkan Anda mengajarkan orang-orang Kristen, mengajarkan orang-orang yang ada di room Anda untuk menghujat dan menista agama Islam. Bahkan Anda mengatakan, kalau perlu lari ke luar negeri, tinggal di luar negeri untuk menyerang Islam, ini kan kelewatan. Ini jahat sekali ya. Jadi tolong sadarlah Polikarpus ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.